Welcome to apa? Welcome to my video presentasi. Halo semuanya, sekarang saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai materi tentang belanja daerah dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Nasirwan SEMSI AKCA. Baiklah, mari kita ke pembahasan pertama tentang pengertian belanja daerah. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kedua, menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja daerah ialah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang ketiga, menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa belanja daerah ialah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Kita masuk ke materi yang kedua tentang jenis-jenis belanja daerah. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan yakni pertama, belanja operasi. Belanja operasi ialah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah dalam memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari 4 belanja yakni pertama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal. Belanja modal ialah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud. Yang ketiga ialah belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ialah pengeluaran anggaran pemerintah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contohnya seperti belanja tidak terduga, belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya. Yang terakhir ialah belanja transfer. Belanja transfer ialah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua, yang pertama belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Materi ketiga tentang pengelompokan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama belanja langsung. Belanja langsung ialah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dengan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang kedua belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten atau kota, dan pemerintahan daerah. Masuk kita ke bagian keempat ialah fungsi belanja daerah. Ada 5 fungsi belanja daerah. Yang pertama adalah fungsi otoritas, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, dan yang terakhir fungsi distribusi.
Oke, materi yang kelima ialah perencanaan belanja daerah. Belanja daerah yang tercermin dalam APBD harus terencana dengan baik. Anggaran yang direncanakan dengan baik akan mempermudah tahap implementasi dan memungkinkan dicapainya target secara efektif. Sebaliknya, anggaran yang tidak terencana dengan baik, meskipun diimplementasikan dengan baik, tidak akan mencapai hasil yang efektif. Perencanaan belanja yang baik ditandai dengan yang pertama, adanya koherensi antara perencanaan belanja dalam APBD dengan dokumen perencanaan daerah. Yang kedua, adanya standar satuan harga atau SSH yang merupakan standar biaya per unit input. Yang ketiga, adanya analisis standar belanja atau ASB untuk menentukan kewajaran belanja suatu program atau kegiatan. Yang keempat, adanya harga perkiraan sendiri atau owner estimate untuk menentukan kewajaran belanja modal yang pengadaannya ditenderkan. Yang kelima, rendahnya tingkat kesenjangan anggaran belanja atau budgetary slack. Nah, masuk kita ke yang terakhir tentang kasus-kasus keterkaitan antara materi dengan tempat pariwisata di Indonesia. Kasus yang pertama bisa kita lihat di dana perawatan Situ Gintung diduga dikorupsi. Dugaan korupsi muncul setelah Situ Gintung waduk buatan Belanda pada 1932 jebol. Akibatnya, air danau sebanyak 1,5 miliar liter menghambalang wilayah permukiman di sekitarnya. Ratusan rumah dan bangunan hancur, 100 orang tewas, dan belasan lainnya hilang. Hancurnya tanggul hancur diduga karena anggaran perawatan diselewengkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pengairan Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi, akan memenuhi panggilan polisi. Ia menyatakan kedatangannya sebagai saksi. Menurut dia, bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Hermansyah juga akan datang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Provinsi Banten, Saleh MT pun menyatakan siap diperiksa. Namun, pejabat Wali Kota Tangerang Selatan ini mengaku belum menerima surat panggilan dari polisi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Iwan Nursiwan, mempersilahkan kepolisian menggelar pemeriksaan. Ia mengatakan yakin tiada korupsi. Iwan membenarkan pemeliharaan situ oleh departemennya, tapi itu sejak 2007. Anggarannya baru disediakan pada 2008 sebesar 1,5 miliar. Sebelumnya, Situ Gintung dipelihara oleh pemerintah Provinsi Banten. Tanggung jawab pemeliharaannya dilimpahkan ke pemerintah pusat lantaran terjadi perubahan struktur organisasi di Departemen Pekerjaan Umum. Mari kita lihat ke kasus yang kedua, dana hibah pemulihan pariwisata di Buleleng dikorupsi. Kejaksaan Negeri Buleleng menetapkan 8 aparatur sipil negara atau ASN di Dinas Pariwisata Buleleng sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan dana hibah pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk pariwisata. Kasih Intel Kejari Buleleng, AA Jaya Lamentara, mengatakan 8 orang tersebut aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pariwisata Buleleng. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku prihatin dengan adanya kasus tersebut. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MD, SN, NAW, PS, NS, IGA, MA, KW, NGG, dan PB. Barang bukti yang diamankan sementara dalam kasus ini sebanyak 377 juta, sementara potensi kerugian negara sebesar 656 juta. Kita masuk ke kasus yang terakhir, yaitu Kejari Sleman telah diperiksa 130 saksi terkait dugaan korupsi dana hibah pariwisata. Kejaksaan Negeri Sleman memastikan hingga kini terus melanjutkan pengusutan perkara dugaan korupsi dana hibah pariwisata yang dikucurkan ke Menparekraf tahun 2020 di Kabupaten Sleman. Jumlah saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini mencapai 130 orang. Pengusutan perkara dugaan korupsi dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman ini cukup lama. Kejaksaan Negeri Sleman sangat berhati-hati apalagi menurut Widagdo, jumlah saksi yang rencananya bakal diperiksa masih cukup banyak, yaitu seluruh kelompok masyarakat wisata di Sleman yang pada tahun 2020 menerima kucuran dana hibah. Diketahui, kelompok masyarakat baik serupa desa wisata maupun objek wisata di Sleman tahun 2020 yang menerima dana hibah
hibah pariwisata berjumlah 244 kelompok dengan nilai anggaran 17,1 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk dana yang dikucurkan untuk membantu industri pariwisata berupa 92 hotel dan 45 restoran dengan anggaran 27,5 miliar. Baiklah, itu saja video pembelajaran presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.